Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Syedina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, berjumpa lagi dengan saya Dimas Effendi dalam fikih muamalah kontemporer. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah fikih muamalah kontemporer yang bahas tentang muamalah, yaitu akad wakalah. Jadi sebenarnya apa itu wakalah? Jadi kita akan bahasnya secara berurutan mulai dari definisi, rukun dan syarat hingga implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Jadi samarkan secara bahasa wakalah ini berasal dari kata al-fis yang artinya perlindungan, sedangkan dalam bahasa lain yang berasal dari kata tawakkaltu 'alallah yang berarti aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku kepada Allah. Sedangkan menurut terminologi atau bahasa, salah satunya diungkapkan oleh Al-Syakarsi yang mendefinisikan bahwa wakalah ini berarti mewakilkan kepada seseorang wewenang yang kita miliki untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita miliki. Contohnya dalam konteks hal muamalah. Kemudian adapun dasar hukum dari akad wakalah ini sendiri, salah satunya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in hibtum shikaka baihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Quran surah An-Nisa ayat 35. Kemudian kita akan membahas tentang rukun-rukun dan syarat dari wakalah ini sendiri. Yang pertama kita akan membahas rukun. Nah, adapun ketetapannya ada beberapa rukun. Yang pertama rukun untuk atau agar bisa terjadinya wakalah, yang pertama adanya orang yang mewakilkan, dalam artian adalah mewakil. Kemudian ada orang yang menerima perwakilan, dalam hal ini disebut dengan wakil. Kemudian ada objek atau barang yang atau sesuatu hal yang bisa diwakilkan, dalam hal ini wakil bih. Kemudian yang terakhir ada sigat atau ijab kabul atau kesepakatan antara keduanya untuk mewakilkan dan diwakilkan. Kemudian untuk syarat-syarat wakalah itu sendiri, yang pertama ada beberapa. Yang pertama syarat sigat atau dalam hal ini syarat akad. Nah, di sini ada beberapa contoh atau beberapa pilihan yang bisa ditetapkan, yang ada dua. Ada sigat yang berupa lisan maupun tulisan. Nah, sigat dalam bentuk lisan ini bisa berupa ucapan, bahasa isyarat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tulisan sendiri, baik dalam dari orang yang mewakilkan atau orang yang diwakilkan ini, bisa berupa surat perjanjian maupun sebagainya. Nah, untuk syarat sigat ini bisa saja seseorang memilih antara keduanya, antara lisan maupun tulisan itu sendiri. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan ini haruslah paham tentang hukum. Artinya dia bisa berakal sehat, bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian dia bisa mendapatkan posisinya pada hal-hal yang bisa merugikan dirinya itu sendiri. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat orang yang menerima perwakilan atau wakil ini haruslah berakal dan balik. Kemudian tidak ada penghalang antara si orang yang menerima perwakilan ini untuk melaksanakan perwakilan, seperti orang yang terkena hukuman yang mendekam di penjara, bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang terhalang oleh sesuatu sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah, baik, untuk syarat objek wakalah ini sendiri, objek yang harus diwakilkan atau objek yang hendak diwakilkan ini haruslah objek yang dapat diwakilkan. Artinya
objek harus jelas dalam artian dia tidak menimbulkan kebingungan, sumbernya jelas dan bisa dikuasai oleh orang yang mewakilkan. Nah, contoh-contoh sesuatu yang tidak bisa diwakilkan, contohnya adalah berupa ibadah, baik ibadah sholat maupun puasa. Sedangkan hal-hal yang bisa diwakilkan, contohnya dalam perihal muamalah atau transaksi jual beli, contohnya. Kemudian eh, contoh-contoh lain yang tidak bisa melibatkan antara si orang yang mewakilkan tersebut. Kemudian kapan sebenarnya akad wakalah ini akan berakhir? Nah, ada beberapa syarat jika wakalah ini bisa berakhir. Yang pertama, matinya orang yang uh, berakad, baik orang yang mewakilkan atau orang yang diwakilkan. Kemudian salah seorang dari pihak yang mengikat akad ini menjadi gila, baik itu dari pihak yang mewakilkan atau pihak yang diwakilkan. Kemudian yang ketiga, pekerjaannya ini harus dimaksud dihentikan. Artinya entah kalau salah satu pihak sudah tidak lagi untuk meneruskan akad yang telah dijanjikan. Kemudian yang keempat, adanya pemutusan dari wakil kepada wakil yang diketahui oleh wakil. Jadi jika salah satu waktu si orang yang mewakilkan tidak mau lagi untuk melanjutkan akadnya, maka bisa saja akad ini dibatalkan. Kemudian yang keenam, wakil keluar dari status kepemilikan objek perwakilan. Jadi si orang yang memiliki objek perwakilan ini tidak bisa lagi menguasai barang atau sesuatu yang diwakilkan kepada orang lain. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Nah, terakhir kita akan melangkah kepada penerapan wakaf wakalah ini dalam lembaga keuangan syariah. Nah, sebenarnya dalam wakalah ini prakteknya dalam lembaga keuangan syariah biasanya terkait dengan akad-akad yang lain. Jadi dia tidak mentok pada satu akad tertentu. Nah, untuk akad wakalah ini sendiri dalam praktik lembaga keuangan syariah, biasanya contohnya adalah pembiayaan mudarabah. Seorang nasabah ingin membeli suatu objek, dia kemudian dibiayai oleh pihak lembaga keuangan syariah. Nah, lantas pihak lembaga keuangan syariah ini tidak sempat untuk mensurvei sesuatu yang diinginkan oleh pihak nasabah. Jadi bisa saja pihak lembaga keuangan syariah ini mewakilkan nasabahnya untuk mencari barang yang dibeli dengan pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Jadi misalkan nasabah ingin membeli rumah di daerah ini, lantas pihak bank tidak bisa untuk mengecek lokasi yang diinginkan nasabah. Bisa saja pihak lembaga keuangan syariah ini mewakilkan nasabahnya untuk melihat barang yang diinginkannya tersebut. Nah, sebenarnya untuk akad-akad lain bisa saja terhubung dengan akad wakalah ini. Kemudian ada beberapa contoh transaksi yang melibatkan atau terkait dengan wakalah itu sendiri. Contohnya yang biasa kita ketahui bahwa transfer uang antar bank atau transfer uang tunai misalnya. Nah, jika seseorang yang memiliki kepentingan untuk mentransfer uang lantas ia tidak memiliki kesempatan, bisa saja ia mewakilkannya kepada orang lain untuk dikirimkan kepada tujuan yang diinginkannya. Nah, ada banyak contoh-contoh lain seperti clearing, inkasso, dan intercity clearing, letter of credit, dan payment. Nah, untuk payment sendiri adalah jasa pembayaran baik pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran air, dan sebagainya. Intinya pada dasarnya wakalah ini adalah akad yang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain karena dia tidak bisa melakukan urusan tersebut. Nah, demikian video hari ini. Saya Mas Bendi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.